Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Gudang rongsokan di Desa Gelgel Klungkung ludes terbakar. Polres Gianyar menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Imade Agus Aditya di Jalan Raya Tojan Blabatu. Polres Tabanan melaksanakan upacara terhadap puluhan senjata laras panjang, pistol hingga kendaraan roda 4 dan roda 2. Sini Pak Wangga. Hanya modus saya sebagai pemulung, dia menyasar pererenan. Polres Badung mengungkap sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor selama periode Januari hingga Februari tahun ini. Salah satu kasus yang terungkap adalah pencurian 1 unit sepeda motor milik Ikadek Wira Subagia yang beralamat di Jalan Kertanegara Sinta 1 Denpasar. Selain pencurian sepeda motor, Polres Badung juga meringkus pencuri yang membawa kabur tas wisatawan di pinggir pantai, serta kasus pencurian besi di proyek senilai lebih dari 6 juta rupiah. Dengan barang bukti 1 unit sepeda motor Honda Beat DK3416BL tahun 2023 warna putih, nomor mesin 890687, kemudian atas nama pemilik Ikadek Wira Subagia, alamat Jalan Kertanegara Sinta 1 Denpasar, dan kuncinya juga ditemukan. Yang kedua, mencuri sebuah tas di pinggir pantai dengan barang bukti 1 buah tas warna hitam, kemudian 1 HP 12 Pro Max, 3 buah ID card, 1 buah kacamata, dan 1 buah AirPods dengan uang lebih kurang 27.000. Nah, kemudian yang ketiga, pencurian besi di proyek, itu nilainya sebesar 6 juta. Jajaran Polsek Mengwi dan tim Reskrim Polres Badung terus melakukan upaya pengungkapan kasus guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali menggeledah kantor PT Pacung Permai Lestari di Banjar Dinas Dautukat, Desa Penglatan, Kabupaten Buleleng pada akhir pekan lalu. Penyidik mencari bukti-bukti korupsi proyek rumah subsidi dengan pengawalan ketat aparat keamanan dan aparat desa setempat. Setelah 6 jam, penyidik berhasil membawa sejumlah dokumen yang diduga terkait barang bukti dalam kasus ini untuk dibawa ke Kejaksaan Tinggi Bali. Menurut Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Bali, Ana Agung Ngurah Jaya Lantara, barang bukti yang disita antara lain sertifikat rumah, akad kredit, serta berkas pembelian yang berkaitan dengan proyek perumahan tersebut. Hasilnya mungkin bisa mengikuti. Ada sertifikat, ada perjanjian, akad kredit, banyak sih dokumen-dokumen tentang perumahan subsidi. Saat ini disita, dan tadi teman-teman dari kepolisian, TNI, Polri, sama desa juga menyaksikan, juga disaksikan oleh dokumen, hal ini PT Pacung. Jadi hari ini kita melakukan penyitaan dokumen tersebut. Berdasarkan surat perkara ini akan menjadi barang bukti, nanti mungkin ya dijadikan barang bukti dan menjadi bagian dari berkas perkara. Penyidik Kejati Bali mulai menyidik korupsi rumah subsidi sejak tahun 2025. Penyidik masih menghitung kerugian negara dalam kasus ini karena menunggu hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Sejauh ini tim Kejati Bali telah memeriksa sedikitnya 15 orang, terdiri dari direksi dan pegawai PT Pacung Permai Lestari. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Pemilahan sampah yang berlaku sejak 1 Mei 2024 sesuai Peraturan Bupati atau Perbup nomor 76 tahun 2023 belum sepenuhnya dilaksanakan warga. Tumpukan sampah masih terlihat di beberapa sudut kota Gianyar yang berjuluk kota seni dan budaya ini. Seperti di seputaran Balai Budaya yang berdekatan dengan alun-alun kota. Begitu juga di pasar rakyat di jantung kota Gianyar. Sampah merusak pemandangan serta menebar bau busuk. Padahal imbauan tidak membuang sampah terpampang jelas melalui baliho. Pedagang di pasar ini mengaku dikenakan retribusi sampah Rp2.000 setiap hari. Namun karena pengangkutannya sesuai jadwal, sampah jadi menumpuk dan menimbulkan bau. Wenta namanya, wenta naksing gitu tepuk dia. Yang jelasnya dia nak maaf kan, beli ketegasan yang tan nepukin dia namaan masih mayang nak ampun dia bengelah. Ini kartunnya nak misi dia mayang. Karena tepukin dia yang ada naksing gitu, nen malungi kita dia nen malungi kayak niki yang ada dari atas, yang nikahnya gitu yang maya bayar dia. Dan tapi dia soalnya ini dia kan nak bending lah sampah. Aku udah maya. Orang ini 2.000 aja per hari. Tapi dia mayanya baru bending. Biasa-biasa nonton Pak. Jarang diambil, Pak? Kan tiap hari diambil. Tapi sekarang masih ada nih? Karena anone kan jadwal lah. Kalau plastik banyak berterbang, Pak? Karena ya mau jangan Pak. Kalau punya keparnya jangan. Ini murah, Pak. Malah murah. Kalau pedagang kena iuran, Pak? Kena 2.000 per hari. Petugas pasar rakyat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gianyar diharapkan bertindak lebih tegas dan serius menangani sampah. Apalagi Gianyar akan menjadi lokasi penanganan sampah setelah tempat pembuangan akhir Suwung ditutup. Warga dan sejumlah pihak berharap persoalan sampah tidak semakin beruat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.